Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik sahabat Manisnya Hijrah Channel dimanapun Anda berada, semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, dan diberikan rezeki yang berlimpah ruah, halal dan barokah, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab kita Uqudul Lujen, yang mana kemarin sudah mencapai bab muqaddimah 1 dan keutamaan fadilah atau dawam bismillah, ya. Dawam dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, hamdan, yang dengan pujian itu nastabtihu bihil khairat, terbukalah untuk kami segala kebaikan. Natlubu bizzalikal hamdi, yaitu maksudnya kami memohon dengan memuji kepada Allah, al-fatha lil khairati, agar Allah membukakan segala kebaikan, wa nusrata ana tahsilil fadilatin nafahati, dan memberi pertolongan untuk memperoleh segala karunia yang semerbak. Jadi sesudah mengucap basmalah, musannif langsung mengucap hamdalah, menulis hamdalah dalam kitab ini, ya. Dengan pujian itu memuji kepada Allah dengan hamdalah tersebut agar dibukakan semua pintu-pintu kebaikan dan segala anugerah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk musannif dan umumnya untuk orang yang belajar kitab ini, gitu, ya. Natlubu bizzalikal hamdi, yakni kami memohon dengan pujian itu al-fatha lil atoya, yaitu terbukanya segala anugerah Allah, ya, wa nusrata ana tahsiliha, dan mendapat pertolongan untuk meraih anugerah itu, gitu, ya. Jadi apapun segala sesuatu kita pasrahkan, kita sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian kepada Allah, maka kita akan mendapatkan barokah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan anugerah, sebagaimana dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, apabila engkau bersyukur akan nikmatku maka akan kutambah nikmatnya, kata Allah, gitu, ya. Apabila engkau kufur akan nikmatku maka siksaku teramat sangat pedih, gitu, ya. Nah, makanya kita sebagai hamba Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat rizki, semuanya itu Allah itu tidak pernah menghitung setiap helai napas kita, gitu, ya. Makanya kita harus pandai bersyukur kepada Allah. Bayangkan apabila kita sudah tidak bisa bernapas, yang di rumah sakit banyak yang memakai oksigen, bernapas itu harus pakai duit, gitu, ya, beli oksigen. Sementara kita bernapas dengan gratis, gitu, ya. Makanya harus banyakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu, dan adapun sholawat, ay rahmatullahil makronatu, yaitu makna sholawat itu adalah rahmat Allah berserta al-makronatu bitta'zimi, berserta pengagungannya, ya, lil anbiya'i, untuk para nabi, wa mutlaqur rahmati li ghairihim, dan sementara rahmat secara mutlak itu untuk selain para nabi. Wa du'a'u bi khairin minal ibad, dan berarti doa kebaikan untuk hamba yang beriman. Jadi sholawat itu adalah lafaz yang mustarok. Apa itu mustarok? Jadi satu kata yang memiliki arti yang banyak. Kenapa? Karena sholawat itu sesuai dari versinya, ya. Misalkan sholawat dari Allah untuk kita, maka itu artinya rahmat. Sholawat dari Allah untuk para nabi, maka itu artinya pengagungan. Sholawat dari malaikat untuk kita, maka itu artinya istighfar atau pengampunan dosa, ya, kepada Allah. Dan adapun doa itu adalah sholawat dari kita untuk para nabi. Dalam sholawat kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, misalkan sholawatan halu, ya, atau nariyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sholawatnya itu cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi kesanahnya itu adalah doa untuk kita semua. Contohnya allazi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurub. Nah, itu doa juga untuk kita semua, gitu, dengan berkahnya
Kanjeng Nabi Muhammad, wasilah Kanjeng Nabi Muhammad, maka doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamu ayat tahiyatullahil uzma. Dan salam itu yaitu penghormatan Allah yang agung ya. Wahwa ta'zimul lil anbiya, yaitu penghormatan untuk para nabi. Nah, untuk kalau salam itu adalah penghormatan Allah untuk para nabi ya. Kan nabi itu banyak ya, ada 124.000. Nah, yang wajib diketahui nabi dan rasul itu ada 25 gitu ya. Nah, kalau salam itu adalah pengagungan dari Allah kepada para nabi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang dipilih oleh Allah, yang mendapatkan wahyu gitu ya. Orang yang paling top di zamannya, orang yang paling sabar di zamannya, orang yang paling cerdik di zamannya, orang yang paling pintar di zamannya gitu ya. Nah, nabi itu adalah mutlak pilihan Allah. Kita tidak bisa mengusahi kita ingin jadi nabi, tidak bisa. Karena kemarin kan di Fathul Mu'in dijelaskan sama saya, nabi dan rasul gitu ya. War rasulun insanun zakarun hurrun uhiya ilaihi bisar'in wa ta'miru wa tu'maru bitabligih. Jadi rasul itu adalah manusia, zakarun laki-laki, hurrun merdeka, uhiya ilahi bisyar'in yang diberi wahyu syara oleh Allah, wa umiru bitabligih dan diberikan wahyu amanat untuk menyampaikan kepada umatnya. Itu rasul gitu ya. Sementara nabi itu fa'ilam yu'mar bitablighihi panabiyun. Nah, apabila tidak disuruh untuk menyampaikan risalah itu, maka itu disebut nabi. Nah, kemarin di Fathul Mu'in dijelaskan gitu ya. Boleh dibuka di video yang kajian Fathul Mu'in ya kemarin. Kama yuhayyi ahaduna daipahu. Sebagaimana penghormatan yang ditunjukkan oleh seseorang kepada tamunya. Nah, wa tulibal ibadu lidzalika. Dan setiap hamba Allah diperintahkan untuk melakukan penghormatan itu. Jadi penghormatan Allah kepada para nabi itu seperti seseorang yang menghormati tamunya. Apabila dia kedatangan tamu ya, tamunya itu dimuliakan untuk kita. Oleh kita ya, maksudnya diberi minum atau diberi makanan atau disapa secara lembut gitu ya. Itu penghormatan kita kepada tamu gitu. Nah, waktu dibal ibadu lidzalika. Dan setiap hamba Allah diperintahkan juga untuk melakukan penghormatan itu. Jadi Allah juga memerintahkan kita untuk menghormat para nabi dan rasul. Apabila ada orang yang berkata Nabi Allah ada, maka kita harus membaca alaihissalam gitu ya. Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu. Ala Sayyidina Muhammadin, semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidil bariyati, yaitu penghulu makhluk, ai ra'isil makhlukati, yakni pemimpin seluruh makhluk Allah. Jadi Nabi kita itu adalah penghulu para makhluk, bukan manusia saja, tapi semua para makhluk ya. Kemarin di Fathul Mu'in dijelaskan ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah likapatis saqalaini wal minal jinsi wal minal jinni wal insi ijma'an ya. Jadi Nabi kita itu adalah penghulu semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Jadi bukan hanya manusia saja, jin juga penghulunya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma'an sesuai dengan kesepakatan ulama gitu. Ala Sayyidina Muhammad Sayyidil Bariyah ya, penghulu makhluk. Nah, Muhammad itu adalah ismun manqulun ya. Jadi isim maf'ul min ismil Muhammadun adalah alamun manqulun min ismil maf'ul. Jadi lafaz Muhammad itu adalah nama yang dipindah dari isim maf'ul gitu ya. Asalnya itu dari kata hammada yuhammidu tahmidan, bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Ya, itu isim maf'ul yang artinya orang yang terpuji atau orang yang dipuji. Kenapa? Karena sosok Nabi kita itu adalah semuanya adalah terpuji ya. Liman kasurat hisoluhul hamidah. Diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki sifat yang terpuji. Kenapa disebut terpuji? Karena kepribadian beliau itu terpuji, fisiknya juga terpuji,
Akhlaknya terpuji, kisah hidupnya terpuji, sejarahnya terpuji. Terus semuanya laku lampahnya itu adalah terpuji. Beliau adalah sosok yang terpuji ya. Jadi makanya namanya adalah Muhammad gitu ya. Namanya Muhammad itu orang yang terpuji, sosok yang terpuji. Nah, kenapa beliau disebut sosok yang terpuji? Karena beliau itu adalah seseorang yang dipilih Allah, seseorang yang dipilih Allah untuk menjadi contoh kepada makhluknya ya, kepada umatnya juga gitu ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dikirim untuk menyempurnakan akhlak gitu ya. Beliau itu sosoknya terpuji, akhlaknya terpuji gitu ya. Apabila kita manut sama beliau, contohlah akhlak beliau gitu ya. Misalkan kita mendapat musibah berat atau musibah apa saja yang menimpa kita gitu ya. Musibah kita itu tidak ada apa-apanya, tidak sebanding dengan musibah yang diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kata Allah, wa idza tusibka musibatun tusjabiha fazkur masabaka bil habibi Muhammad. Apabila engkau tertimpa musibah, musibah apa saja gitu, fazkur maka ketahuilah, ingatlah bahwa tidak ada apa-apanya dengan musabaka bil habibi Muhammad, dengan apa yang diterima musibah oleh baginda kita Nabi Muhammad atau kekasihku Muhammad, kata Allah gitu ya. Jadi Nabi Muhammad itu banyak sekali cobaan yang menimpa beliau ya. Allah mencontohkan Nabi kita agar kita bercermin kepada Nabi kita bahwa musibah kita itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang menimpa Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Fadhkur musobaka bil habibi Muhammad. Ya gitu. Nabi Muhammad itu bayangkan ya, ketika lahir saja dia sudah tidak punya ayah. Nah, bagaimana hidup coba? Kita alhamdulillah masih punya ayah, masih punya ibu gitu ya. Nabi kita itu semenjak lahir sudah tidak punya ayah. Terus ketika umur 6 tahun atau 7 tahun udah ditinggal ibunya. Nah, sudah itu banyak gitu musuh-musuhnya yang tidak percaya sama beliau, termasuk pamannya sendiri gitu. Sampai akhirnya beliau diusir dari tanah kelahirannya. Bayangkan, dari Mekah pindah ke Madinah ya. Nah, di Madinah juga terjadi banyak peperangan yang sangat dahsyat, perang Badar, perang Uhud ya, perang Khandaq, perang Yarmuk, segala macam gitu, sampai ada perjanjian Hudabidiyah. Ada perjanjian itu gitu ya. Terus beberapa macam perang yang beliau lalui untuk umatnya, untuk membela umatnya, untuk membela agama Allah gitu. Nah, untuk siapa? Untuk kita, untuk umatnya, agar umat Islam, agar Islam itu sampai ke kita gitu ya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad dulu putus asa dan menyerah, tidak menyampaikan risalah Allah, maka kita tidak akan kenal sama Allah, kita tidak akan kenal sama agama Islam gitu ya. Nah, Nabi kita tidak putus asa dan tidak menyerah sampai beliau memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan agama Islam, dan sampai akhirnya sampailah ke kita risalah itu gitu ya. Banyak pokoknya kisahnya kalau tentang perjuangan Nabi kita gitu, Muhammad SAW, untuk memperjuangkan agama Islam gitu. Baik, dilanjut. Wala alihi ayat ba'ihi alal iman, dan semoga tercurah kepada keluarganya beliau ayat ba'ihi alal iman, yaitu pengikut-pengikut Nabi yang beriman, walau usatan, walaupun sebagai para pendurhaka. Wasahbihi, dan semoga tercurah kepada sahabat beliau. Wahumul mujtami'una nabiyyina Muhammad, sahabat Nabi yaitu orang-orang yang pernah berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'minina walau lahzatan, dengan syarat dalam keadaan beriman ya, walau lahzatan, walaupun berkumpulnya hanya sebentar. Al-immata ayal muqtada bihim, yang menjadi imam yaitu para sahabat fi umuriddin, dalam urusan agama, athiqati pihak, orang-orang kepercayaan di dalam urusan agama gitu ya. Nah, jadi sahabat itu apabila ketemu sama Nabi
dan dia dalam keadaan beriman, ketepunya di bumi dan ketepunya udah jadi rasul, maka itu sudah dikatakan sahabat. Ya. Walau usatan, meskipun walau lahzatan, meskipun berkumpulnya itu hanya sebentar, meskipun ketemunya sebentar, itu sudah dikatakan sahabat. Kenapa? Karena nur Nabi kita Muhammad SAW itu mempunyai banyak keberkahannya. Berbeda dengan tabi'in. Kalau kita ketemu tabi'in satu kali, ya, kita belum dianggap tabi'in. Karena harus berkali-kali ketemunya dan misalkan sampai beberapa kali ketemu tabi'in baru dikatakan tabi'in. Kalau sahabat, kita ketemu Rasul satu kali, meskipun hanya sebentar, sudah dikatakan sahabat gitu ya. Nah, itu perbedaannya sahabat dan tabi'in gitu ya. Nah, mungkin sampai situ dulu pembahasannya. Apabila ada salah saya penerangan, maka mohon dimaafkan, itu murni kebodohan saya. Apabila penerangan saya benar, itu ilmu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.